Di tengah gempuran aneka jajan kekinian dan modern, ternyata ada satu classic food yang berhasil rebound dan merebut hati banyak orang. Meskipun cara membuatnya simpel, cuma diaduk-aduk saja, jajanan yang satu ini ternyata memiliki unique selling point, teksturnya yang empuk, manis, dipadu rasa gula aren yang otentik, menjadikan pisang goreng Libu Sao ini viral dan jadi buruan pecinta kuliner. Nah, bagaimana cara membuat pisang goreng Libu Sao ini untuk dijadikan ide jualan panjenengan semua? Yuk kita buat sama-sama. Tapi sebelumnya, assalamualaikum sedulurku semua. Selamat datang kembali ya di channelnya Bang Akza. Jangan lupa tekan tombol like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar selalu update video-video terbaru dari channel ini. Pertama, siapkan buah pisang sebagai bahan utamanya. Dan di sini saya gunakan pisang kepok kuning. Cari pisang yang belum dan tidak terlalu matang. Selanjutnya kita kupas kulit pisangnya. Kemudian kita potong-potong buah pisangnya ini. Dan untuk ukurannya bisa disesuaikan dengan selera dan kebutuhan. Nah, di sini saya potong menjadi 3 bagian saja. Lakukan proses ini sampai selesai. Nah, setelah selesai kita potong, ternyata satu sisir pisang ini jadi banyak banget loh ya. Proses selanjutnya, siapkan penggorengan dan panaskan minyak. Setelah itu kita goreng pisangnya ini. Nah, kalau pisang kepok kuning yang asli, kalau digoreng warnanya menguning seperti ini loh ya. Karena biasanya ada pedagang yang tidak jujur jual pisang kepok kuning, ternyata setelah di rumah kita olah, ternyata pisangnya ini adalah pisang kepok putih. Oke, kita goreng pisangnya ini hingga warnanya itu kuning sedikit kecoklatan. Kalau sudah dirasa cukup menggorengnya, lalu angkat dan juga tiriskan. Setelah kadar minyaknya berkurang, pindahkan ke wadah yang agak besar. Selanjutnya, taburi pisangnya dengan 3 sendok makan tepung terigu. Kita ayak dan goyang-goyang seperti ini agar pisangnya ini terbaluri oleh tepung terigu. Dan untuk penggunaan tepungnya itu tidak usah terlalu banyak loh ya, atau pisangnya ini sekedar terbaluri saja gitu ya. Setelah selesai, kemudian sisihkan terlebih dahulu. Untuk proses selanjutnya, siapkan 3 sendok makan gula pasir, masukkan ke dalam wajan. Lalu tuang air sebanyak 250 ml. Nyalakan kompor dan aduk-aduk sebentar hingga gulanya larut. Bahan selanjutnya adalah 3 lembar gula aren atau bisa diganti dengan gula merah juga bisa, yang ukuran kecil saja loh ya. Nah, karena gula aren khas Melaka itu susah kalau bukan di tempat asalnya, maka saya ganti gula aren atau gula merah seperti ini saja gitu ya. Masak gulanya ini hingga hancur dan larut. Aduk-aduk dan pastikan gulanya hancur. Masak hingga berambut dan gulanya mengental gitu ya. Dan setelah gulanya mengental seperti ini, baru kita masukkan pisang gorengnya. Dan sedikit penjelasan saja kenapa harus menggunakan gula pasir, karena agar gula aren atau gula merahnya ini mengkaramel. Dan tujuan pisangnya ini ditaburi tepung untuk mengikat pisang dan gulanya ini agar menempel sempurna gitu ya. Saat proses ini, kecilkan api kompornya dan aduk-aduk agar pisangnya terbaluri dan terlumuri gula dengan sempurna. Kalau pisangnya sudah terbaluri seperti ini, matikan kompor agar gulanya tidak gosong. Kemudian aduk-aduk kembali hingga gulanya ini mengeras, mengkristal dan kering gitu ya. Nah, yang menjadikan pisang goreng Libu Sao ini unik karena gulanya ini akan mengeras dan mengering dengan sendirinya. Dan setelah selesai seperti ini hasilnya, pisangnya itu empuk tetapi tidak benyek, gulanya meresap
dan rasanya itu otentik sekali dari rasa gula aren atau gula merah yang menjadikan pisang goreng ini beda dari pisang goreng lainnya. Nah, kalau ingin dijadikan ide jualan dan menjadi pisang goreng kekinian, tentunya pasti bisa banget loh ya. Tinggal kita tambahkan saja berbagai macam topping di atasnya gitu ya. Dan untuk kemasannya saya gunakan tin wall seperti ini. Kita masukkan pisang libu saunya ini sesuai selera dan kebutuhan. Lalu tambahkan sedikit susu kental manis. Kemudian atasnya kita bisa tambahkan keju parut seperti ini. Di sini saya menggunakan keju cheddar. Nah, untuk banyak sedikitnya kejunya ini bisa disesuaikan dengan selera dan juga kebutuhan gitu ya. Untuk harga jual di kemasan original cup tin wall ukuran 750 ml ini bisa dijual dengan kisaran harga 12 hingga 15.000 rupiah. Dan untuk yang topping keju bisa dijual kisaran harga 16 hingga 20.000 rupiah. Disesuaikan saja dengan HPP dan harga jual di daerah masing-masing. Oke lor, selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Salam sukses selalu dan see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.